Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, dipersilahkan anak-anak untuk mengisi presensi kehadiran, kemudian persiapkan semua peralatan belajar, baik buku tulis, alat tulis, ataupun buku paket. Saya harap anak-anak sudah hadir semua, sudah mengisi absen semua, sehingga apa yang kita lakukan nanti dapat memberi manfaat yang positif bagi kita semua. Masih bersama Ibu Murniningsih SPD, kita belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 2 pada sub B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.2, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya dalam sistem hukum nasional. 4.2, menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjelaskan sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anak, silakan buku paket halaman 36 anak-anak buka. Oke, sudah semua? Baik. Anak-anak tentu masih ingat pada minggu lalu kita membahas materi kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan kedudukan pembukaan, tentu anak-anak tahu ya, sangat tahu sekali bahwa pembukaan UUD 45 adalah sangat penting sekali, sangat fundamental sekali bagi berdirinya negara Indonesia. Kenapa? Dua hal yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, yaitu karena pembukaan UUD 45 alinea 3 memuat tentang pernyataan Indonesia Merdeka. Dan yang alinea keempat, yaitu di dalam alinea keempat terdapat dasar filsafat negara atau dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, pada kesempatan sekarang ini, saat ini, ya, kita akan belajar sub B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu satu, berkaitan dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Silakan anak-anak lihat pada slide ya. Di slide ada beberapa pertanyaan ya yang harus kita jawab. Mungkin anak-anak ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di depan. Yuk, siapa yang bisa? Nanti dikasih hadiah. Oke. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar? Pertanyaan kedua, apa alasan sebuah negara harus memiliki Undang-Undang Dasar? Pertanyaan ketiga, apa akibatnya apabila sebuah negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar?
Oke, silakan anak-anak bisa menjawab, menulis jawabannya di buku. Kalau sudah selesai, nanti kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan di bawahnya. Yang keempat, bagaimana sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Bagaimanakah struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kemudian bagaimana sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945? Banyak sekali pertanyaannya, ya. Kalau anak-anak bisa memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut, menjawabnya, maka berarti anak-anak sudah mampu menguasai materi bab B ini. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Baik, sekarang akan kita cocokkan ya pendapat anak-anak berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah Undang-Undang Dasar itu? Undang-Undang Dasar atau dikenal dengan sebutan UUD adalah merupakan konstitusi. Konstitusi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu constituante, yang merupakan norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa alasan sebuah negara harus memiliki undang-undang dasar? Mungkin anak-anak mengetahui bagaimana sejarah negara Perancis yang pernah melakukan revolusi. Waktu itu yang namanya Raja Louis ya, itu memiliki kekuasaan yang sangat besar sekali. Sehingga kemudian muncul para pemikir ya, para ahli hukum ya, yang membagi kekuasaan menjadi 3 kekuasaan: eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, mengapa kekuasaan harus dibatasi? Karena kalau tidak dibatasi, maka kekuasaan seorang raja itu akan absolut. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang yang otoriter. Ya, sehingga segala apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Ya, jadi pasti akan terjadi tindakan sewenang-wenang. Maka diperlukan yang namanya Undang-Undang Dasar. Oke, siapa yang betul? Ya, saya yakin semua betul ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa akibatnya apabila sebuah negara tidak memiliki undang-undang dasar? Undang-undang dasar tadi adalah norma sistem politik dan hukum. Sehingga seandainya sebuah negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka nanti akan terjadi pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat, bahkan bisa jadi rakyat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan atau bertentangan dengan keinginan negara, sehingga nanti akan menimbulkan konflik, menimbulkan benturan berbagai macam kepentingan. Oleh karena itu, yang namanya Undang-Undang Dasar sangat penting sekali bagi keberlangsungan hidup sebuah negara. Nanti bisa-bisa negara kacau ya, negara chaos ya, sehingga kemudian bisa dibayangkan negara akan mengalami kebangkrutan, ambruk. Anak-anak tentu masih ingat ya, ketika kelas 7 dulu pernah membahas tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, yaitu pada sidang BPUPKI yang kedua dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dalam sidang BPUPKI kedua itu dibentuklah panitia hukum dasar atau panitia perancang Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 7 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian untuk mewujudkan atau untuk merancang Undang-Undang Dasar, maka dibentuk panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. Supomo. Tugasnya adalah merancang Undang-Undang Dasar. Nah, dalam sidang tersebut ya yang berjalan dengan cepat ya, dalam waktu tempo yang hanya berapa ya, dari tanggal 10 sampai 17 ya, 7 hari 8 hari ya, akhirnya berhasil membahas batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Betapa hebatnya ya orang-orang zaman dulu ya, pemikirannya sangat luar biasa sehingga melahirkan sebuah Undang-Undang Dasar yang kita pakai sekarang ini. Pada tayangan berikut, anak-anak bisa melihat kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelas sekali ya anak-anak bahwa UUD 45 memiliki kedudukan yang tertinggi di negara kita, sehingga segala peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan UUD 45. Oke, sekarang kita lihat sistematika UUD 45 sebelum amandemen ya, dan sesudah amandemen. Amandemen itu apa? Amandemen adalah perubahan. Jadi UUD 45 mengalami perubahan di amandemen sebanyak 4 kali ya. Tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Nah, mungkin anak-anak bisa melihat ya, mencocokkan pekerjaan ya minggu yang lalu ya. Sistematika UUD 45 sebelum diamandemen terdiri dari 3, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sementara sistematika setelah diamandemen terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian kita lanjutkan, yaitu sifat UUD ya. Silahkan anak-anak pahami ya. Mungkin ada yang tidak jelas, silahkan disampaikan ya. Yang pertama tertulis ya. Yang kedua singkat karena hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja, yang penting-penting saja. Kemudian yang C supel. Supel itu elastis, supel itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, itu sebagai bentuk ya, sebagai bukti ya bahwa UUD 45 supel, maka bisa dirubah di amandemen. Dan yang keempat adalah rigid. Rigid itu kaku ya, rigid itu kaku. Supel dan rigid sangat sangat bertentangan ya. Nah, rigidnya di sini adalah bahwa meskipun UUD 45 itu bersifat supel, tetapi untuk merubah pasal-pasal di dalam UUD 45 tentu tidak mudah. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ya, nanti itu akan kita bahas di sub D ya. Sub D dalam melaksanakan mempertahankan UUD NRI ya. Salah satunya ya, yaitu tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Anak-anak tentu tahu ya, mengapa pembukaan UUD 45 tidak boleh diubah. Nah, tadi sudah disampaikan ya, minggu lalu juga sudah disampaikan bahwa pembukaan UUD 45 merupakan dasar yang fundamental bagi berdirinya sebuah negara. Kalau dirubah berarti sama juga merobohkan negara Indonesia.
Indonesia. Nah, makanya itu syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Itu sudah kesepakatan MPR, kesepakatan bangsa Indonesia. Kemudian fungsi Undang-Undang Dasar ya, anak-anak bisa melihat ada 4 fungsi Undang-Undang Dasar. 1 sebagai hukum dasar, yang kedua sebagai alat kontrol, yang ketiga sebagai pengatur, dan yang keempat sebagai alat penentu. Oke anak-anak, apa yang sudah kita lakukan hari ini ya? Banyak hal yang bisa anak-anak pelajari dari bab ini. Kemudian anak-anak juga bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, mungkin anak-anak ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, maka akan kita akhiri pertemuan hari ini ya. Sebelum kita akhiri, maka kalian ibu beri tugas ya untuk mengerjakan soal-soal ya. Supaya apa? Supaya kamu memiliki pemahaman lebih terhadap materi yang kita bahas baru saja. Oke anak-anak, karena waktunya sudah cukup ya, sudah habis ya, maka kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.